Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Sabila Utami dari kelas 2C. Di sini saya akan mereview lanjutan materi kuliah Hukum Pidana oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nurania SMH bersama dengan asisten dosennya Dr. Emrendi Aridayadi SAMH. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari WVS Belanda yang melalui pasal 75 RR Junto, pasal 131 IS sejak Januari 1918. Alasan diadakan pembaharuan KUHP yang pertama alasan politis. Negara Indonesia adalah negara yang merdeka. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kita memiliki KUHP yang sifatnya nasional, yang merupakan hasil ciptaan bangsa Indonesia. Dengan menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda, dapat diartikan bahwa secara politis Indonesia masih dijajah Belanda. Yang kedua, alasan sosiologis. Dalam KUHP warisan Belanda masih ditemukan atau terdapat nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP, bahkan tidak terdapat pengaturannya. Misalnya, pada hukuman mati dalam KUHP Belanda sudah sejak tahun 1995 dicabut dan tidak berlaku lagi, tetapi dalam WVSNI masih berlaku. Yang ketiga, adanya alasan praktis. Dewasa ini masih banyak sarjana hukum di Indonesia yang tidak mengerti atau menguasai bahasa Belanda secara lancar. Padahal, teks resmi yang asli dari WVSNI ini adalah bahasa Belanda, sehingga ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terdapat terjemahan yang beraneka ragam yang dikhawatirkan akan terjadi terjemahan yang menyimpang. Selain itu juga kurang menunjang dalam praktek hukum pidana yang pasti dan seragam. Atas dasar itu, selayaknya lah Indonesia mempunyai KUHP dengan teks resmi bahasa Indonesia yang baik dan benar. 4. Alasan adaptif. Sebagai bangunan bangsa-bangsa di dunia, Indonesia wajib memperlihatkan asas-asas dan nilai-nilai yang sifatnya universal secara internasional dan memasukkan asas dan nilai ke dalam KUHP yang nantinya akan berlaku. Contohnya asas terorisme dan asas narkotika. Cara-cara melakukan pembaharuan KUHP. Yang pertama, kriminalisasi, yaitu suatu proses pembaharuan di mana suatu perbuatan tadinya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidana atau penciptaan delik baru. Pembaharuan ini diakhiri dengan terbitnya undang-undang baru, contohnya Undang-Undang Nomor 1 PNPS atau 1965 tentang penodaan agama. Yang kedua, rekriminalisasi, yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak pidana, kemudian karena perkembangan masyarakat pula perbuatan tersebut dapat menjadi dipidana kembali. Contohnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 sehingga penarikan cek kosong tidak dapat dipidana. Yang ketiga, adanya dekriminalisasi, suatu proses pembaharuan yang tadi perbuatan itu dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana atau memandulkan delik. Contoh pasal 534 KUHP terbatas hanya pada petugas atau penyuluh keluarga bercanda atau sifatnya terbatas. Undang-Undang Nomor 1967 tentang penarikan cek kosong, menurut undang-undang ini setiap penarikan cek kosong adalah tindak pidana. Akibat adanya undang-undang ini, tidak ada orang yang mau melakukan transaksi dengan menggunakan cek karena takut dikenakan sanksi pidana. Yang keempat, depenalisasi, suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, kemudian pidananya hilang dan masih dimungkinkan untuk diganti dengan sanksi lainnya. Contohnya sanksi kurungan diganti dengan sanksi administrasi. Yang kelima, mitigating, suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan dikarenakan sanksi hukum yang berat diganti menjadi sanksi yang lebih ringan. Contohnya pidana mati diganti dengan pidana seumur hidup. Metode pembaharuan KUHP yang pertama, evolusi atau evolusionis, kompromis, dan global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.